Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian rahimakumullah. Di dalam Muktamar Muhammadiyah beberapa waktu yang lalu, setidaknya ada dua hal yang penting dan ini menjadi perhatian semua masyarakat Indonesia. Yaitu yang pertama tentang masalah kepemimpinan Muhammadiyah dan yang kedua tentang program Muhammadiyah. Dan kita tahu pimpinan Muhammadiyah sudah dipilih melalui muktamar dengan ketuanya Profesor Dr. Haidar Nasir MSI, sekretarisnya adalah Profesor Dr. Abdul Mukhti MED. Namun yang kedua yaitu program kerja. Dalam pembahasan program kerja ini, Muhammadiyah memutuskan ada 8 program prioritas Muhammadiyah yang menjadi program di seluruh jenjang persyarikatan Muhammadiyah. Mulai dari pusat, wilayah, daerah, cabang, dan ranting. Bapak Ibu sekalian rahimakumullah. Sengaja dalam kesempatan ini, ulun ingin menyampaikan terkait dengan persoalan-persoalan Muhammadiyah ini. Karena biasanya pengajian ini selalu terkait dengan persoalan-persoalan al-Islam atau keislaman. Dengan perangkat-perangkatnya. Biasanya kalau berbicara tentang keislaman, tidak akan berbicara tentang Muhammadiyah. Tapi ketika berbicara tentang Muhammadiyah, pasti akan berbicara tentang Islam. Pasti akan berbicara tentang ajaran Islam. Nah, karena itulah dalam kesempatan ini ulun ingin mencoba mengangkat persoalan persyarikatan ini, terutama prioritas program persyarikatan Muhammadiyah setelah muktamar yang akan menjadi prioritas program Muhammadiyah di seluruh Indonesia. Apa yang menjadi prioritas program Muhammadiyah itu? Pertama, program prioritas Muhammadiyah adalah peneguhan paham Islam dan ideologi Muhammadiyah di seluruh persyarikatan dan anggota Muhammadiyah. Jadi tidak hanya dalam kelembagaan, peneguhan paham Islam dan ideologi Muhammadiyah ini, tapi juga pada seluruh tataran anggota Muhammadiyah. Yang kedua adalah penguatan dan penyebarluasan risalah Islam berkemajuan. Yang ketiga, memperkuat dan memperluas basis umat di akar rumput. Yang keempat, meneguhkan amal usaha unggulan dan gerakan ekonomi Muhammadiyah. Yang kelima, mengintensifkan dan memperluas dakwah di kalangan generasi milenial atau generasi muda. Yang keenam, reformasi kaderisasi dan pendiasporaan kader Muhammadiyah ke berbagai struktur dan lingkungan persyarikatan Muhammadiyah. Ketujuh, reformasi organisasi dan digitalisasi sistem organisasi yang tersistem sehingga keberadaan dan gerak Muhammadiyah semakin profesional, maju dan modern. Kedelapan, memperluas dan melembagakan internasionalisasi Muhammadiyah secara terprogram. Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, dari 8 prioritas program kerja Muhammadiyah ini, yang nomor 1 atau pertama, peneguhan paham Islam dan ideologi Muhammadiyah, sudah tersusun bukunya beberapa tahun yang lalu, yaitu bukunya berjudul Pedoman Hidup Islami Warga Muhammadiyah. Yang kedua, penguatan dan penyebarluasan risalah Islam berkemajuan. Beberapa waktu yang lalu, pimpinan pusat Muhammadiyah mencetak buku yang berjudul Risalah Islam Berkemajuan.
Cuma jangan salah dipahami bahwa Islam berkemajuan menurut Muhammadiyah bukanlah dalam upaya untuk, dalam tanda kutip, mengkontra Islam Nusantara. Tidak sama sekali. Karena Islam berkemajuan menurut Muhammadiyah sudah ada teksnya, sudah ada panduannya sejak Muhammadiyah didirikan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan tahun 1912. Artinya sudah ratusan tahun yang lalu Islam berkemajuan sudah ada. Bukan untuk mengkontra atau mengkontra dari Islam Nusantara. Baik Bapak Ibu sekalian rahimakumullah. Dalam kesempatan ini kita mencoba melihat poin nomor 1, yaitu peneguhan paham Islam dan ideologi Muhammadiyah di seluruh tingkatan persyarikatan dan anggota Muhammadiyah. Ada 2 istilah di sini. Yang pertama adalah peneguhan paham Islam dan yang kedua adalah ideologi Muhammadiyah. Peneguhan paham Islam ini adalah merupakan hal yang mutlak di dalam persyarikatan Muhammadiyah. Mengapa demikian? Karena Muhammadiyah adalah persyarikatan atau organisasi Islam. Karena Muhammadiyah adalah organisasi Islam, maka seluruh geraknya, seluruh amal usahanya, seluruh kegiatan-kegiatannya, seluruh aktivitas-aktivitasnya, semuanya adalah merupakan pengejawantahan daripada nilai-nilai Islam. Dan satu hal yang perlu kita sama-sama ketahui bersama, faham Islam menurut Muhammadiyah bukanlah ajaran Islam menurut Muhammadiyah. Mengapa? Karena Muhammadiyah itu tidak punya ajaran. Tidak ada yang dikatakan ajaran Muhammadiyah terkait dengan Islam ini. Sehingga tidak benar ada orang sering mengatakan, maaf dalam keseharian kita, misalnya dalam ibadah, kalau tarawihnya 11 rakaat itu Muhammadiyah. Kalau salat subuhnya tidak kunut, Muhammadiyah. Kalau tidak ada talqin di kuburan, Muhammadiyah. Dan sebagainya. Seakan-akan itu Muhammadiyah. Padahal itu bukanlah ajaran Muhammadiyah. Tapi itu adalah ajaran Rasulullah Muhammad SAW yang difahami oleh Muhammadiyah. Nah, karena itu Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, hal-hal yang seperti ini terkadang di tingkat bawah banyak terjadi kesalahpahaman. Karena itulah pantas kalau pimpinan pusat Muhammadiyah pada Muktamar ke-48 kemarin memutuskan salah satu prioritas programnya adalah tentang pendalaman pemahaman Islam di lingkungan persyarikatan dan anggota Muhammadiyah. Bapak Ibu sekalian rahimakumullah. Kalau demikian adanya, lantas bagaimana pandangan Muhammadiyah tentang Islam? Nah, sebelum kita menjawab bagaimana pandangan Muhammadiyah tentang Islam, Islam itu apa sih? Nah, di dalam Al-Quran, ternyata Allah sudah menegaskan Islam itu adalah satu-satunya ad-din, satu-satunya agama, satu-satunya ajaran yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat di dalam Ali Imran ayat 19. Inna dina indallahil Islam. Tidak ada ad-din, tidak ada agama di sisi Allah kecuali Islam. Malah di dalam Ali Imran ayat 85 Allah Subhanahu wa taala menegaskan juga agama atau paham atau ajaran apapun di dunia ini selain Islam, maka penganutnya akan menjadi orang yang merugi di akhirat kelak.
Kita lihat dalam Ali Imran ayat 85. Wa may yabtaghi ghairal islami dina fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Barang siapa yang memeluk agama selain Islam, maka Allah tidak akan terima agamanya dan di akhirat dia akan menjadi orang yang merugi. Bapak Ibu sekalian rahimakumullah. Islam adalah ajaran yang dibawa oleh seluruh nabi dan rasul Allah. Ini kalau kita lihat di dalam matan keyakinan dan cita-cita hidup Muhammadiyah. Karena dalam Persyarikatan Muhammadiyah itu Bapak Ibu sekalian, lengkap tuntunannya, lengkap panduannya. Ada yang namanya matan keyakinan dan cita-cita hidup Muhammadiyah. Matan itu artinya teks. Teks tentang keyakinan serta cita-cita hidup Muhammadiyah. Dalam MKCHM ini ada 5 pokok fikiran utama, di mana pada pokok fikiran yang kedua ditegaskan di sana, Muhammadiyah meyakini bahwa Islam adalah agama Allah yang diwahyukan kepada para nabi sejak Nabi Adam, Nuh, Ibrahim, Musa, Isa sampai kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka menurut Muhammadiyah dan berdasarkan ajaran-ajaran Allah dan Rasulnya atau dalam Al-Quran dan Sunnah, maka Islam itu adalah ajaran semua Nabi dan Rasul Allah. Tidak ada Nabi atau Rasul yang membawa ajaran selain Islam. Kalau sekarang ada yang dikatakan agama Kristen atau Nasrani, Yahudi, dan Islam yang dikatakan 3 ini adalah merupakan agama samawi. Tapi dari 3 agama samawi ini, hanya Islam yang dibawa oleh para nabi dan rasul Allah. Sedangkan nabi-nabi yang lain tidak ada membawa agama selain Islam. Nabi-nabi yang membawa Islam sejak Nabi Adam sampai Nabi Isa alaihissalam disempurnakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad itu adalah penyempurna ajaran Islam. Karena itu, ayat yang terakhir yang diturunkan Allah kepada Nabi Muhammad SAW adalah dalam surah Al-Maidah itu, Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dinan. Pada hari ini kata Allah, aku sempurnakan agamamu dan aku reda Islam menjadi agama. Bapak Ibu sekalian rahimakumullah. Jadi Islam ini yang difahami, yang diyakini oleh Muhammadiyah adalah Islam yang dibawa oleh seluruh nabi dan rasul Allah dan disempurnakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dalam putusan tarjih Muhammadiyah dan dalam pedoman hidup Islami warga Muhammadiyah, di sana dikatakan agama Islam adalah agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW yang bersumber pada Al-Quran dan Sunnah. Jadi menurut faham Muhammadiyah, agama Islam itu adalah agama yang bersumber pada Al-Quran dan Sunnah. Maka semboyan yang sering kita dengarkan di lingkungan Persyarikatan Muhammadiyah ialah kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Kenapa kita mendengungkan kembali? Karena kalau kita katakan kembali, itu artinya pada awalnya kita memang di situ. Di mana? Di kehidupan yang berpedoman kepada Al-Quran dan Sunnah ini. Namun dalam perjalanan berikutnya, semakin jauh, maka kita ingat seorang tokoh yang bernama Jamaluddin Al-Afghani pun mendengungkan semangat kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Kenapa? Karena Islam ini semakin jauh dari dua ini. Sedangkan Rasul sallallahu alaihi wasallam berpesan, "Taraktu fikum amrayn lan tajiru abada."
Kata Rasul, kutinggalkan dua hal, kamu tidak akan sesat selama-lamanya. Apa itu? Yaitu Al-Quran dan Sunnah.